Mereka bisa kita bimbing untuk bagian yang pemotongan buah-buahan, ya. Kemudian bagian-bagian yang mulai untuk dipelajarin lah gitu untuk yang daerah dapur gitu. Jadi dengan begitu semua yang ikut terlibat itu belajar banyak hal. Banyak sekali. Setelah selesai acara, semua merasa senang. Karena apa? Walaupun bagian dapur yang memegang peranan, misalnya memasak itu mami gitu kan, tapi yang mensukseskan itu sampai terhidang itu banyak. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Bu Vero. Saya panggilnya apa nih? Aikim Jenny Abidin. Aikim Jenny Abidin atau apa? Aikim Jenny Abidin, enggak. Mami Aikim. Mami Aikim. Oh, Waduh. Mami Aikim. Always Mami Aikim. Nah, selama ini kan terkenal nih Mami Aikim ini adalah chef. Wah, chef handal nih yang untuk umat-umat Buddhis. Apalagi kalau ada retret-retret ya. Luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya nih Mami Aikim. Kalau kenapa Mami, kan kalau di Buddhis kalau kita mau menjadi pelayan umat ya atau waca itu banyak sebenarnya bagiannya. Kenapa memilih masak? Masak itu sebenarnya jodohnya di sana sih dari awal. Dulu-dulu sekali waktu mulai aktif pun di bagian sekolah minggu pun tetap ada bagian yang harus ikut masak. Dan itu berlanjut terus tuh Bu, berlanjut terus sampai sekarang. Dan dari memasak itu banyak sekali sih ya kebahagiaan ya, ketemu banyak teman, bisa semakin mahir. Kemudian saya juga kan basicnya juga punya warung makanan gitu. Jadi itu jadi satu apa ya, komponen lengkap. Dan kembali lagi nih setiap kali melakukan pelayanan memasak untuk apa baca, apa kada makan gitu ya, itu semuanya semakin mahir ya dari sekian banyaknya pengalaman yang terus didapatkan gitu. Padahal kan kalau masak itu di belakang layar, mukanya nggak terlihat. Umat-umat nggak kenal, cuman tahu makanannya aja nih enak gitu. Bagaimana tuh? Gak apa-apa. Sekarang udah beda dong. Oh. Sekarang kan maksudnya kita itu punya, jujur nih ya, punya teknologi canggih ya kan. Kita pribadi ini kan punya kayak sosial media. Dikenal lewat sosial media ya. Jadi walaupun sedang bertugas itu ya, ada dokumentasi kan, dokumentasi yang setelah acara atau sedang acara itu di-share gitu loh. Jadi otomatis sebenarnya orang juga jadi mengenal gitu. Tapi sebenarnya ya melakukan apapun ya, kita nggak pernah punya pamrih untuk aku mau di bagian itu supaya dilihat orang gitu loh ya kan. Nggak tulus ya kalau nggak ya. Bener gitu loh, mau di mana aja gitu kan, asalkan kita ngelakuin dengan hati dan meta, pokoknya itu otomatis ya jadi dikenal orang gitu loh. Kemudian dicari orang itu untuk dimintain bantuan gitu. Jadi apapun itu ya ujung-ujungnya juga kita kayak terkenal juga gitu. Jadi jangan takut ya untuk para umat yang mau menjadi pelayan umat di dapur juga bisa terkenal ya. Jangan yang di depan aja gitu ya. Mantap, bener. Terus kalau untuk masak buat keluarga mungkin pede karena kan masaknya sedikit. Sedangkan ini untuk umat, mungkin masaknya untuk ratusan. Bagaimana tuh tanggung jawabnya kan besar ya supaya rasanya tetap mantap gitu. Iya, itu bener. Di awal-awal itu problem loh, karena kan memasak itu, apalagi kalau tempat kita melakukan masak-masak itu tidak disuplai dengan seperti kulkas atau alat-alat pendukung ya gitu ya. Sedangkan kalau udah melakukan pelayanan yang acara besar itu biasanya banyak sekali orang mau berdana. Konsumsi itu selalu menerima
banyak dana bahan mentah. Nah, itu akan repot kalau kita itu tidak pintar mengaturnya. Nah, kalau sampai sekarang ini tim Mami Aikim itu termasuk yang udah jago gitu ya, pintar mengaturnya, bahannya sama selesai acaranya itu tidak berlebihan, itu karena pengalaman. Jadi semuanya kita dapatkan dari berbagai kegiatan yang kita lakukan itu. Awal-awalnya banyak juga Banyak yang kurang iya, gitu atau kelebihan berlebihan. gitu. Tapi setelah sekian lama bergelut di dunia masa memasak, kemudian kita udah tahu bagaimana mengantisipasi yang bahan yang kelebihan, bahan yang kita terima tapi tidak bisa dipakai. Sekarang kita udah bisa kalau misalnya ada yang mau berdana, kita bisa memberikan pilihan solusi gitu. Rasanya juga udah tahu ya, menu segini untuk berapa banyak orang, garamnya berapa, adanya berapa gitu, udah tahu, udah pas. Udah tahu banget karena sebenarnya itu yang tadi saya bilang dari awal itu ya, mau masak itu juga harus benar-benar dari ketulusan gitu. Sebenarnya bahan sederhana tapi melakukannya dengan senang ya, itu jadinya kayak jadi makanan mewah jadi katanya. lezat gitu ya, dengan cinta kasih, dengan meta, langsung jadi enak semua gitu. Sering banget orang ini kayaknya mahal ya, bahannya apa aja gitu loh, tapi setelah tahu ya ternyata ya luar biasa gitu loh. Jadi dari pengalaman Dari sih, pengalaman ya. dari pengalaman, dan yang tadi saya bilang melakukannya ya sangat penting dengan ketulusan. Dengan ketulusan ya, Gitu. luar biasa. Udah, saya mau ini dikit lagi. Tadi Bu Vero bilang kalau masak di keluarga kan dikit tuh, jadi kita bisa naker nih. Kalau masak banyak itu gimana gitu ya. Nah, tim yang udah terlatih itu biasanya kalau sampai kekurangan kita sigap banget gitu. Ada aja yang langsung udah memprepare kalau seandainya kekurangan. Iya. Jadi biasanya, misalnya nih kita masak ya, di saat retret sudah dipersembahkan gitu ke umat, ternyata kurang nih, misalnya ya, ada yang misalnya ada makanan enak lebih banyak orang ambilnya gitu, terus kurang, itu gimana tuh siasatinya? Di awal-awal itu memang ya kita pelajari terus ya, oh ini gimana nih sampai kok bisa kurang gitu kan. Kemudian kita cari solusinya gitu loh. Kita penuhin jumlah peserta dengan kebutuhannya, dan kita juga semakin semakin lama semakin tahu makanan-makanan yang menjadi pilihan dari para peserta pabaja atau yang damakem atau apa gitu loh. Dari tingkat usia yang misalnya anak-anak muda itu, anak-anak sekolah minggu gitu, mereka biasa suka apa. Kemudian yang untuk peserta pabaja sekian hari, 10-12 hari, lebih sukanya apa. Di situ kita udah bisa menyediakan sesuai kebutuhan gitu. Wow, luar biasa. Terus biasanya nih, kan volunteernya juga harus banyak kan yang membantu memasak gitu ya. Dan mungkin juga Mami Aikim nggak cuma sendiri, mungkin ya ada timnya kan yang bantu-bantu. Gimana tuh ngaturnya? Misalnya, oh kamu masak ini, atau kamu motong ini, atau gimana gitu. Supaya bisa tepat waktu, kan biasanya kalau kita lagi retret nih terutama ya. Kalau retret jam 6 udah harus makan biasanya. Terus jam mungkin 10.30 udah harus siap. Itu kan waktunya singkat gitu. Gimana bisa prepare tapi untuk ratusan gitu, tapi bisa tetap tertangani? Iya, betul. Jadi sebelum kita masuk ke hari ini ya, hari pelaksanaan ya, tim yang terbentuk nih, tim konsumsi misalkan, tim bagian dapur. Kalau saya menjadi ketuanya atau saya menjadi bagian dari tim itu ya kan, kami harus, ini yang syarat utama ya, harus mengadakan meeting dulu sebelum acara berlangsung. Sebelum acara berlangsung, yang hal-hal penting seperti menu-menu yang akan kita berikan selama kegiatan berlangsung, bahan makanan yang akan kita sediakan dan yang akan kita terima dari donatur, kemudian tim yang kita perlukan, kemudian detail-detail lainnya itu sudah ada catatannya.
Jadi itu harus wajib gitu loh. Nah, kemudian dari tim volunteer yang itu kita pilih lagi untuk bagian-bagian yang sesuai dengan kemampuan. Misalnya Mami kan bagian yang masa-masa sayuran gitu ya. Kemudian ada tim yang jago banget bagian dessert. Terus ada bagian lagi yang jago untuk bikinin bahan kering gitu loh, yang bisa untuk sekarang bikin digunakan lagi 2-3 hari kemudian gitu. Kita udah berkenalan dan kita udah membentuk menu, kemudian apa yang bagian ini lakukan, apa yang bagian itu lakukan. Oh, jadi sudah ada spesifik pembagian pekerjaannya, siapa mengerjakan apa gitu ya. Jadi supaya bisa tepat waktu semua. Kemudian volunteer-volunteer muda-mudi misalnya kan mereka bisa kita bimbing untuk bagian yang pemotongan buah-buahan ya. Kemudian bagian-bagian yang mulai untuk dipelajarin lah gitu untuk yang daerah dapur gitu. Jadi dengan begitu semua yang ikut terlibat itu belajar banyak hal. Banyak sekali. Setelah selesai acara semua merasa senang. Karena apa? Walaupun bagian dapur yang memegang peranan misalnya memasak itu Mami gitu kan, tapi yang mensukseskan itu sampai terhidang itu banyak orang gitu. Semuanya udah terbagi dengan baik gitu. Jadi selama ini nggak masalah lah, mau berapa banyak pun bisa ya tertangani. Kalau ada kendala setiap hari, umumnya awal-awal itu pasti ada sedikit ya ketidaklancaran ya. Nah, pada saat terjadi hari itu juga kita cari waktu untuk mereview. Oh, hari ini kenapa kita sedikit telat, kenapa kita kekurangan makanan yang seperti yang tadi disebut, kita review. Dan itu sangat bagus untuk mengantisipasi dan tidak mengulangi lagi hal yang seharusnya tidak terjadi gitu. Dan kalau misalnya kan kadang-kadang ada pantangan, misalnya saya vegetarian, saya nggak bisa makan bawang, saya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini, gimana itu mensiasatinya tuh? Sampai saat ini ya itu jadi tantangan juga masih ya, karena apalagi memasak untuk ratusan orang ya. Cuman kita udah tahu yang kita masak untuk orang-orang yang vegetarian, bahkan yang vegan ya, banyak pantangan ya yang tidak boleh gitu. Menu yang dimasak secara vegan itu juga dengan komposisi yang menarik itu akhirnya malah jadi makanan favorit juga untuk semuanya gitu. Jadi kita belajar lah Bu dari pengalaman itu. Sebenarnya cuman ada beberapa yang tetap sangat apa ya istilahnya ya, tidak boleh bawang, tidak boleh telur, tidak boleh apa. Akhirnya peserta tersebut memang lebih sedikit pilihannya gitu. Kita berusaha aja memenuhi, tapi memang tidak tidak sebanyak yang yogi atau peserta yang tidak punya pantangan gitu. Tapi kita sebagai tim yang udah mahir, kita tetap mempersiapkan yang secukupnya untuk para peserta yang punya kebutuhan tertentu seperti itu. Oke, jadi tetap bisa disediakan lah ya yang punya pantangan-pantangan tersebut ya. Nah, tadi kan Mami Aikim cerita kalau masak itu yang penting bahagia gitu ya, happy ya. Nah, sedangkan kalau kita bayangkan di dapur itu udah panas ya. Udah panas, terus juga capek ya. Kenapa bisa tetap bahagia gitu? Apa resepnya? Jadi iya benar. Kalau kita bekerja sama ya dari awal kita udah saling mengenal ya. Kita saling mengenal nih dan kita udah ngomong duluan nih ya bahwa pada saat kita bekerja ya, apalagi waktu untuk menyediakan itu kan pendek ya. Untuk ratusan orang terhidang 6-7 macam, bahkan kadang-kadang 10 macam gitu ya. Itu pasti akan terjadi yang namanya gesek-gesekan lah gitu loh. Kadang-kadang kita ngomongnya juga nggak terkontrol gitu ya, agak sedikit apa. Tapi setelah selesai dilakukan itu ya Bu ya, selesai kemudian para sangga udah kita udah namakannya selesai, para yoginya udah selesai, semuanya itu kayak lebur gitu loh. Apa sih? Hilang gitu. Dan sebenarnya juga
kita udah omong di depan duluan bahwa di dapur itu setiap hari adalah hari Lebaran. Maksudnya hari Lebaran? Kita selalu bermaaf-maafan. Setiap kita bekerja selesai itu, maaf ya tadi saya begini ya, agak emosional karena kan begini dan begini. Jadi setiap hari itu hari Lebaran di dapur. Gitu. Oh, jadi itu kiat-kiatnya ya supaya nggak ada gesekan ya. Jadi perlu maaf-maafan. Dan komunikasi sih sebenarnya yang paling penting, itulah ikatan emosional ya antara sesama volunteer itu harus terbuka gitu loh. Jadi kita yang udah senior atau udah sering bekerja di daerah dapur, kita lebih merangkul orang-orang baru gitu loh. Dan penting memang ucapan yang santun, bahasa yang lemah lembut. Ya lepas dari itu ya kita bisa bercanda-bercanda, tapi memang harus menjaga ini juga sih, sikap juga. Nah biasanya karena kita merasa setelah kita lakukan itu ternyata begitu bermanfaat ya, bukan untuk sebenarnya kita lakukan itu manfaatnya kembali ke kita gitu loh. Pada hari terakhir biasanya ada kesan pesan ya, malam kesan pesan para peserta itu sampai mengucapkan terima kasih berkali-kali sampai meneteskan air mata yang membuat kami yang memasak di dapur yang merasa ya ini kan memang tugas itu ya. Kita sebenarnya melakukannya dengan biasa gitu, biasa aja gitu. Tapi setelah hari terakhir itu mendapatkan ucapan terima kasih, kata-kata yang kita nggak ngebayangin sebenarnya begitu dalamnya ya perasaan mereka terhadap apa yang kita lakukan, itu membuat kita merasa sangat gimana ya, tersentuh banget. Dan apapun yang terjadi kayaknya hilang deh. Dan malah membuat kita semua nih, kita selalu bilang gini, mau lagi ya nanti ayo kita kerjasama lagi gitu. Seperti itu sih. Karena kalau di Dhammapada ya, di Dhammapada 203 itu ada satu kisah gitu, di mana Buddha bertemu dengan satu pemuda dari Alawi yang katanya waktu itu dia lagi tahu Buddha mau datang, tapi kerbaunya tuh hilang. Jadi dia mau dengerin khotbah ya, dengerin Dhamma, tapi dia mau cari dulu kerbaunya gitu. Jadi dia cari dulu, ketemu, habis ketemu dia udah pindahin kan, maksudnya pulangin ke rumah. Nah dia langsung pergi, nggak makan, pergi langsung ketemu Buddha. Buddha pas lihat, Buddha bilang, kamu di sini ada makanan nggak gitu? Oh ada, masih ada. Oh suruh makan dulu gitu ya. Jadi setelah makan kenyang, Buddha baru membabarkan Dhamma gitu. Jadi orang itu langsung bisa mencapai Sotapanna. Dan waktu murid-murid Buddha bertanya, kenapa kok nggak biasanya Buddha meminta untuk siapin makanan dulu gitu? Jadi intinya Buddha menyatakan kalau orang lagi lapar, itu yang paling susah, nggak bisa dengarkan Dhamma. Tapi kalau kenyang, dia baru bisa mendengarkan Dhamma. Jadi penting sekali nih tugasnya Mami Aikim di sini, luar biasa. Mungkin itu yang membuat setiap malam kesan pesan itu penuh keharuan gitu ya. Jadi kita datang sebenarnya karena tidak bisa menjadi peserta, karena keterbatasan waktu atau memang kesiapan diri itu untuk menjadi peserta tidak sanggup. Jadi kita menjadi volunteer. Ternyata menjadi volunteer pun kita mendapatkan banyak sekali kebaikan. Iya. Jadi itulah yang mungkin yang seperti tadi Bu Vel bilang itu. Melakukannya kan yang penting tulus ya. Bekerjanya ya untuk orang lain ya. Kita kan bilangnya begitu. Tetapi ternyata kan diri sendiri yang paling bahagia. Ya betul. Terus kalau selama ini kendalanya apa yang dihadapi? Apakah jumlah bahan atau budget atau apa tuh kalau kendala-kendalanya? Ya, budget mungkin salah satunya juga karena nggak semua acara yang kita bantu itu donaturnya cukup ya. Nah di sini kita harus pintar-pintar mengolah bahan gitu. Tapi Mami sih sangat bersyukur ya bahwa gini, dengan
perkembangan apa ya Buddha Dharma sekarang itu untuk acara-acara meditasi ya pambaja atau apapun yang sampai berhari-hari itu kita bahkan sering berlebih sih Bu. Oh, Iya. apa Bahannya, Oh, donaturnya banyak ya, pada mau berdana ya. mau berdana gitu loh. Jadi yang kita udah sediakan gitu ya, malahan kadang-kadang jadi sangat luar biasa gitu loh. Karena banyak sekali orang-orang yang murah hati ya, yang sangat dermawan gitu, datang mensupport gitu loh. Jadi saya pikir itulah apa ya indahnya damai gitu ya. Orang yang nggak bisa menjadi peserta atau apa, tapi hanya datang mensupport, membawa makanan, memberikan materinya untuk kita olah gitu ya. Itu untuk sekarang ini banyak sekali gitu loh. Dan bahkan mereka sekarang juga ya setelah berdana aja mereka juga mau untuk ikut bantu di dapur gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi gak cuma dana materi, mereka juga mau tenaga juga. Bahkan membawa, misalnya nih bawa keluarga lengkap gitu loh. Saya sering banget terharu lihat oma, Pak, opa udah lumayan berumur ya, tapi kalau untuk berdana, membantu atau apa itu mereka luar biasa semangatnya gitu. Jadi umat Buddhis memang luar biasa ya. Luar biasa. Jadi berdana apapun itu memang meningkatkan caga kita ya, kedermawanan kita. Karena belajar berdana pun membuat kita belajar melepas ya. Dan dengan melepas malah semakin banyak bisa kita lakukan sih ya, Vero ya. Jadi selama bertahun-tahun melakukan bagian dari apa yang saya bisa itu, saya udah sangat belajar banyak bahwa umat Buddhis itu banyak sekali yang sangat dermawan, baik hati, pokoknya luar biasa deh. Mantap. Terus sekarang ini saya dengar kan Mami Aikim itu punya grup dana makan ya, yang setiap hari pagi siang tuh berdana ke beberapa wihara gitu ya. Jam berapa tuh udah bangun, Mami? Jam 2 subuh tiap hari ya? Tiap hari. Wow. Jam 2 subuh saya udah bangun. Kemudian rumah dan warung kan berbeda. Saya harus berangkat ke warung untuk memasak. Tapi di warung saya punya karyawan ya. Dan saya mau bercerita tentang karyawan saya itu. Karena sering melihat kita melakukan memasak untuk berdana, mereka itu jadinya punya circle yang sama dengan kita gitu loh. Jadi kalau mereka udah udah paham nih, Bu, besok berapa vihara, Bu? Jadi mereka semangatnya sama kayak kita. Wow. Jadi saya cerita sedikit tentang grup dana makan yang terbentuk secara tidak sengaja. Mami basicnya memasak udah lama sekali. Kemudian pada saat COVID tahun 2000 sampai 2020 sampai 2022 itu saya luar biasa sibuk. Kenapa Bu Vero? Karena waktu itu kan banyak orang-orang yang isolasi mandiri ya. Betul. Jadi kita kemudian ibu-ibu teman-teman lah ya, teman-teman geng saya tuh kita kemudian berinisiatif untuk mengirim makanan. Awalnya kan teman-teman dulu gitu ya. Oh, ini lagi harus isolasi nih. Kasihan nih pesan ojol pada takut karena kan waktu itu keadaan agak mencekam gitu ya, serba membingungkan. Jadi kita masak gitu ya, kemasannya kita higienis, di dalamnya juga kita sangat sangat rapi gitu loh. Nah ternyata ini sangat membantu gitu loh, karena pada saat isolasi mandiri itu teman-teman sebenarnya kesepian sekali gitu, tapi mendapatkan sedikit perhatian itu mereka semangat gitu. Kemudian keadaan ini semakin membesar dengan komunitas vihara ya. Kita mensupport banyak sekali teman-teman yang kena gitu kan. Nah dari sana itu semakin terkenal sih jujur ya. Jadi memasak itu Mami semakin dikenal gitu. Kemudian setelah COVID selesai, saya baru buka warung. Tadinya kan memasak di rumah, catering di rumah. Saya saya buka satu rumah makan ya. Di sana itu awalnya
setiap hari mensuplai menyediakan makanan siap saji sampai 20-an menu. Jadi orang mau berdana bisa, saya kan ngepost di IG saya, di status WhatsApp saya gitu. Mereka bisa, oh Cik, saya mau pesen nih, tolong kirim ke Vihara gitu. Awalnya seperti itu. Kemudian karena saya diundang masuk satu grup dana makan, suasananya sedikit ricu gitu loh, karena orang mau memesan makanan, jadi grup itu jadi agak ribut itu. Kemudian saya dibilang, Pami, bikin grup baru aja gitu loh. Grup baru. Nah, awal terbentuk aja udah 100 orang lebih gitu loh, karena kan donatur yang mau berdana makan. Teman-teman kalian yang mau berdana. Kemudian sampai hari ini sih udah mencapai 200 ya, 200 lebih, dan saya juga sangat kaget karena di dalam itu ada member orang Indonesia tapi dia stay di Belanda, ada yang di Amerika, ada di Aussie, ada di Pulau Kalimantan, Medan, Banda Aceh gitu loh. Kita nggak kenal secara langsung, tapi kita terhubung hanya karena dana makan itu. Setiap hari kita berdana makan, lebih kurang ya luar biasa sih, apalagi bulan Waisak ini ya. Ini beberapa hari terakhir setiap pagi sampai 10 vihara. Iya, siang juga lebih kurang sama. Yang Mami sediakan bersama Mbak yang di Waru itu adalah lengkap gitu ya. Ada menu dessert, ada makanan pokok, ada macam-macam, minuman segala macam. Jadi kemudian makanan yang akan dikirim itu divideokan ke teman-teman di grup. Karena orang merasa bahwa senang berdana bersama karena kita sistemnya urunan Bu, gitu. Jadi misalnya satu hari satu vihara itu kita kirim 8 sampai 10 menu, kemudian nanti kita bagi berapa orang yang ikut. Jadi jatuh-jatuhnya murah banget. Sekali dana makan paling belasan ribu, 2 kali dana makan pagi siang paling 30-an, 40-an gitu kan. Sedangkan kalau pesan sendiri melalui ojol, mereka sering bilang, saya udah pesen pagi-pagi, nanti pas terlambat, jadi dana nggak didanakan. Kemudian kalau hujan nggak pernah bisa berdana gitu loh, karena ojol susah didapat, restoran juga agak gimana gitu loh. Nah, dengan Mami menyediakan ini, kemudian makanannya juga komplit gitu ya, semuanya seneng gitu loh, termasuk saya juga seneng karena cuan juga. Harus jujur ya. Tapi yang paling seneng adalah bahwa ada beberapa vihara di daerah Tangerang ya, umatnya sangat sedikit Bu Vero. Mereka, kita tahu dari pengurusnya bahwa jarang sekali umat datang berdana. Ya, jadi ada pengurusnya yang khusus memasak dan agak terbatas gitu loh. Dengan dana kita yang komplit, jadi Bante juga jadi lebih terjamin gitu loh. Oh, jadi bisa sampai kirim sampai Tangerang juga. Sampai Tangerang. Kita kirim, boleh disebutkan nggak viharanya? Banyak sih, banyak ya, boleh sampai Tangerang. Pokoknya satu lagi kita setiap bulan rutin berdana bahan ya, bahan makanan ke Padepokan Damadiparama yang di Batu Malang. Wow. Luar biasa sih, tiap bulan kita mensupport. Begitu kita ada info kita berdana ini ya, semua yang di grup maksudnya isi list semuanya ikutan gitu loh. Jadi Bante, saya pernah bertemu seorang Bante yang saya hormati. Bante berkata bahwa kita sudah baik ya, sering berbuat baik, kita udah menjadi orang baik. Tapi kita menjadi orang yang lebih baik kalau kita bisa mengajak semakin banyak orang untuk berbuat kebajikan. Jadi grup kami ini sekarang seperti itu. Kalau bukan hanya dana makan, kita juga dana baksos. Kalau ada vihara membutuhkan apa, kita juga ada ikut mensupport. Luar biasa ya. Dari memasak dengan meta tadi, menumbuhkan juga umat-umat jadi banyak mau berdana ya, Caga ya. Aduh, luar biasa banyak pelajaran yang bisa kita petik. Mami Aikim, mudah-mudahan nanti para pendengar juga mau juga ya sama-sama mendukung Sangga ya, dan juga mendukung teman-teman kita yang sedang berlatih ya bermeditasi. Oke.
Terima kasih banyak Mami Aikim sudah mau hadir di podcast kita kali ini. Saya juga terima kasih banyak. Sukses selalu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.